Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harin Duma, SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tulun Onsoy. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Baik, minta izin ini saya mau sedikit wawancara tentang pengalaman-pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentunya di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Tulun Onsoy. Selama kepemimpinan Bapak tentunya akan menghadapi banyak-banyak kasus-kasus yang kita tidak minta tetapi pasti ada saja yang muncul kan, seperti itu Bapak. Jadi kemungkinan kasus itu ada dua yang sama-sama benar atau benar dan salah, dan itu tuh termasuk di dilema etika ataupun wujukan moral. Dan pastinya di sekolah butuh keputusan Bapak, di mana kebijakan-kebijakan Bapak yang tentunya akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tulun Onsoy. Baik Bapak, ini adalah tugas saya selaku peserta CGP Angkatan 8 di Kabupaten Nunukan. Dan mohon maaf sebentar waktunya saya minta ya Bapak untuk bincang-bincang. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang saya sampaikan dan mohon berkenan Bapak menjawabnya. Jadi langsung saja Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral. Baik ya. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, dalam hal ini SMK Negeri 1 Tulun Onsoy, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, yaitu wujukan moral. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan wujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi masuk dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus wujukan moral. Baik, itu tanggapan Bapak terkait mengidentifikasi kasus. Sebelum adanya keputusan dari Bapak, tentunya dipelajari dulu, dipertimbangkan apa-apa saja yang harus bisa dipertimbangkan untuk memutuskan suatu masalah. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Pak Hari menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk kasus tersebut, ya, kasus dilema etika, saya akan mengidentifikasi kedua hal yang sama-sama benar tersebut kepada faktor apa atau pihak terkait, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk jangka pendek atau jangka panjang. Baik, jadi keputusan yang nantinya dibuat ini harus ada pertimbangan di mana efeknya nanti dalam jangka pendeknya apa dan jangka panjangnya itu akan terjadi seperti apa. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, biasanya kalau kasus seperti ini, ya, suara hati atau nalar harus jalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil kekurangannya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik.
berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan benar. Nah, saya meyakini bahwa dalam hal ini ya Tuhan membimbing untuk mengambil keputusan tersebut. Tentunya keputusan yang diambil itu nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirnya nanti ya Pak. Baik, lanjut ke soal keempat Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Harim anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Baik. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi dalam suatu masalah yang terlihat rumit, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain bisa disederhanakan dan mungkin bisa diambil kebijaksanaan dari Bapak selaku kepemimpinan seperti itu. Lanjut Bapak untuk soal nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk hal tersebut, hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap konsisten dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Baik Bapak, jadi keputusan yang diambil atau sudah disepakati biasanya tidak bisa menyenangkan semua pihak ya Bapak. Pasti tentunya keputusan-keputusan itu akan ada pertentangan-pertentangan dari pihak yang lainnya. Lanjut Bapak untuk soal nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Baik, terima kasih. Jadi memang tidak ada jadwal karena munculnya kasus ini kita tidak harapkan dan kapan munculnya juga kita tidak tahu ya Bapak. Makanya tidak ada jadwal tertentu. Baik, lanjut ke nomor 7 Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk yang ini, poin ini sangat saya pelajari dari Bapak. Saya selaku wakil kesiswaan yang telah Bapak tunjuk. Ini Bapak setiap kali kita koordinasi tentang kasus-kasus yang muncul, Bapak itu terlihat sangat tenang, tidak terpancing atas emosi apa kasus yang ada di sekolah tentunya. Ini sangat saya apresiasi sekali Bapak. Saya ingin menirunya, tapi mungkin dalam proses ya Bapak tentunya ke depannya. Lanjut Bapak, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu dilakukan pengajian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak banyak merugikan pihak lain. Baik Bapak, waktu yang sudah diberikan saya ucapkan terima kasih. Banyak pelajaran yang saya ambil dari tanggapan-tanggapan yang telah Bapak berikan.
kedepannya lagi semoga saya bisa meneladani apa yang Bapak telah berikan di kepemimpinan di SMK ini, sehingga saya bisa menjalankan tugas yang telah Bapak percayakan kepada saya tentunya nanti. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Terima kasih, Mas. selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tulin Onsoy, nama saya Berlian SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya Ibu, sebentar kita wawancara. Di sini saya melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas sebagai peserta CGP Angkatan 8 di Kabupaten Nunukan. Nah, saya atas nama Damiati dari SMK Negeri 1 Tulin Onsoy meminta sedikit waktu Ibu untuk bincang-bincang ke depannya nanti. Jadi tugas ini itu saya selaku CGP ini mencari pengalaman seperti itu Ibu atas kepemimpinan Ibu di SMP Negeri 1 Tulin Onsoy, telah memutuskan mungkin banyak menemui kasus-kasus atau dilema-dilema selama memimpin sekolah seperti itu. Jadi langsung saja Ibu, untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Bu Berlian dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dani selaku CGP yang dari SMK SMK 1 Tulin Onsoy. Ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kami lakukan selama ini, kami mengidentifikasi kasus-kasus dilema dengan cara mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut adalah menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan fakta-fakta, kemudian pengujian benar salahnya, dan pengujian paradigma yang benar. Ya, ada beberapa ini, kemudian ada berikutnya lagi mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Kemudian meminta pendapat dari beberapa guru untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kasus etika atau bujukan moral tersebut. Ya, itulah jawaban dari saya tentang mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Ya. Baik, itu tadi tentang cara Ibu untuk mengidentifikasi ketika menghadapi dilema etika maupun kasus yang tentang bujukan moral ya Ibu. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Bu Berlian menjalankan atau dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Ibu mengerjakan atau mengambil keputusan pada kasus etika, ya, pada kasus atau nilai-nilai yang mengandung nilai kebajikan. Betul. Iya. Di sini yang kami lakukan yaitu pertama-tama mengidentifikasi apa saja opsi yang dilakukan dalam kasus tersebut, kemudian mengambil putusan yang tidak merugikan semua pihak. Yang ketiga yaitu membuat daftar semua faktor yang relevan dan kasus dilema tersebut. Ya, itu saja jawaban dari kami. Iya. Berarti ada pertimbangan-pertimbangan ya Bu ketika menghadapi kasus yang sama-sama benar. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa
Ibu Berlian lakukan selama ini seperti itu langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang kami tempuh dalam prosedur ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi kasusnya seperti apa, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai pihak, mencari solusi yang alternatif, kemudian pertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada, dan yang terakhir yaitu melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak ketika keduanya menurut saya sama-sama baik dan sama-sama ada manfaatnya. Ya, itu saja jawaban dari kami tentang langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan selama di sekolah. Baik, informasi dengan cara pendekatan ini mungkin lebih banyak manfaat yang kita peroleh ya Bu, karena kita mendengarkan kedua belah pihak seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Berlian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ini kami mengambil keputusan yang pertama yaitu mengumpulkan berbagai macam informasi yang terkait dalam kasus dilema tersebut. Kemudian yang berikutnya itu menciptakan beberapa alternatif dan keputusan yang baik, menjadikan opsi untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, meminimalisir resiko dari keputusan yang kami ambil tersebut. Yang keempat yaitu menyelidiki situasi atau masalah secara detail. Dan yang terakhir yaitu memilih solusi untuk keputusan yang baik. Ya, itu jawaban dari kami. Iya, baik. Jadi dipilah di mana dalam kasus itu solusinya seminimal mungkin, risiko yang mungkin muncul atau mudaratnya seberapa dan manfaatnya seberapa dipertimbangkan seperti itu ya Bu. Baik, lanjut ke soal nomor 5 Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, yaitu ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika itu? Iya. Soal yang kelima ini terdapat banyak tantangan yang kami lakukan, yaitu yang pertama gagal membuat tindakan alternatif secara terinci, dan kemudian terlalu banyak orang yang terlibat dalam masalah atau kasus dilema etika tersebut. Yang kedua, meremehkan tantangan yang ada dalam arti kasus dilema etika. Kemudian yang ketiga, menginginkan solusi yang jitu, yang sangat cepat dan atau instan. Dan yang berikutnya, tidak meminimalisir resiko yang terjadi. Baik, dari ini tantangannya itu ketika kita tidak bisa mempertimbangkan dengan baik, mencoba menyelesaikan kasus secara cepat, tapi ujung-ujungnya malah tidak sesuai dengan harapan kita ya Pak, ya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-6 Bu, apakah Bu Berlian memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah langsung diselesaikan di tempat seperti itu Bu? Memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan untuk menghadapi kasus? Kami akan menjawab soal dari Ibu, yaitu tentang jadwal atau tata kelola yang kami lakukan dalam kasus dilema ini. Yang pertama, tidak ada jadwal atau tata kelola yang tertentu dalam masalah tersebut. Kemudian ketika ada kasus ini, kami segera langsung menyelesaikannya. Yang berikutnya, melakukan analisis kasus, analisis resiko dan sebagainya. Kemudian bercermin dari pengalaman yang sebelumnya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik, karena munculnya kasus ini kita tidak duga ya Bu, makanya tidak bisa sesuai dengan jadwal, tetapi kondisional seperti itu ya Bu. Baik, untuk selanjutnya Bu, pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan menghadapi kasus-kasus seperti ini? Terima kasih. Dalam kasus ini kami mengambil keputusan. Yang pertama itu kami lihat dari faktor internalnya dari sekolah tersebut, yaitu dari dewan guru, staf, komite. Paling utama adalah peran wali siswa tersebut dan stakeholder atau pengawas. Stakeholder
pengawas dan dari dinas pendidikan yang terlibat dalam dan bekerja sama dalam hal ini. Ya. Baik. Berarti menggerakkan semua keterlibatan warga sekolah, yaitu stakeholder itu sendiri ya Bu. Ya, ini karena sekolah tidak bisa bekerja sendiri, harus saling bantu membantu, bekerja sama. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, ke-8 dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan? Yang dapat kami petik dari selama ini dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama, bisa menghasilkan keputusan yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keadilan, cinta kasih sayang, kebenaran, kebebasan, persatuan dalam toleransi, tanggung jawab, dan tindakan yang tidak merugikan kedua belah pihak atau lebih. Kemudian yang berikutnya itu bahwa kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan kasus dilema etika, melatih berpikir rasional, berpikir bijaksana, kemudian melatih untuk tidak menguntungkan kepentingan pribadi atau individu, tetapi menguntungkan kepentingan orang banyak. Ya, itu saja jawaban dari kami. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Di sini saya banyak mengambil pengalaman dari yang sudah Ibu lakukan selama memimpin di SMP Negeri 1 Tulian Onsoy, dan tentunya semoga saya nantinya bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang telah Ibu bagi kepada saya pada saat ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga sukses ya. Terima kasih, amin Ibu.